Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani a'azanallah iyyakum, fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sharf, dan kita akan masuk pada tasrif fi'il sulasi mazid. Ya, setelah kemarin kita sudah menyelesaikan untuk tasrif fi'il sulasi mujarrad, maka mulai malam hari ini kita akan masuk pada tasrif fi'il sulasi mazid. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk pembacaan tasrifnya, ada beberapa yang perlu kita ketahui di dalam perbedaan antara tasrif fi'il sulasi mujarrad dengan tasrif fi'il sulasi mazid. Yang pertama, untuk masdar, ya, pada fi'il sulasi mazid itu sifatnya qiyas, qiyasi. Artinya apa? Untuk wazan yang sama, maka masdarnya mengikuti wazan yang sama pula, ya. Untuk wazan yang sama, maka masdarnya mengikuti wazan yang sama pula, ya. Jadi sifatnya qiyas, berbeda dengan fi'il sulasi mujarrad di mana masdarnya sama'i, artinya tidak bisa dikiaskan dengan wazan tertentu. Kadang fa'lan seperti nasron, dorban, fathan, kadang fi'lan seperti ilman, kadang fa'alan seperti amalan, kadang fu'ulan seperti julusan, dan seterusnya, ya, karena tidak ada wazan yang baku untuk sulasi mujarrad. Adapun pada sulasi mazid wazannya apa? Qiyas. Jadi pasti wazannya sama untuk bab yang sama. Yang kedua, di dalam sulasi mazid, ya, sudah tidak dibedakan bab-bab di dalam sulasi mujarrad. Ya, di dalam sulasi mujarrad ada berapa bab kemarin? 6. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, kasru dhammin, apa? Dhammu dhammin, kasratan. Ya, fathu dhammin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatan fa'ala yaf'alu, kasru fathin fa'ila yaf'alu, dhammu dhammin fa'ula yaf'ulu, kasratan fa'ila yaf'ilu. Itu di dalam sulasi mujarrad ada 6 bab. Adapun untuk sulasi mazid, maka sudah tidak berpengaruh bab-bab tersebut, ya. Meskipun mujarradnya bab pertama, bab kedua, bab ketiga, ketika di sulasi mazid wazan sama, maka pola tasrifannya juga sama, tidak terpengaruh dengan bab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Masdarnya qiyasi, bukan simai. Yang kedua, bab-bab di dalam sulasi mujarrad tidak berpengaruh pada sulasi mazid. Yang ketiga, ya, tidak ada sirat atau bentuk isim alat pada sulasi mazid. Ya, jadi tidak ada isim alatnya. Tidak ada isim alatnya. Sehingga hanya, ya, fil madhi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul,
isim zaman fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman makan tanpa ada isim alat. Ya, itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya wazan untuk isim maf'ul itu sama dengan isim zaman dan isim makan. Ya, isim maf'ul itu sama dengan isim zaman dan isim makan. Ini pada fi'il sulasi mazid. Ya. Ini paling tidak 4 catatan yang perlu antum perhatikan pada fi'il sulasi mazid. Sekarang kita akan mulai masuk pada fi'il sulasi mazid. 1. Ziyadatu harfin. Ya. Sebagaimana sudah dijelaskan ya di awal-awal pembahasan kitab ini, bahwasanya sulasi mazid itu ada 3 kelompok. Ziyadatu harfin, ziyadatu harfain, ziyadah salasati ahruf. Ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, dan ada tambahan 3 huruf pada sulasi mazid. Tambahan 1 huruf berarti jadi 3 ditambah 1, berapa hurufnya? 4 pada fi'il madhinya. Tambahan 2 huruf, 3 tambah 2, 5. Dan tambahan 3 huruf, hurufnya jadi 6 huruf pada fi'il madhi. Dan fi'il dalam bahasa Arab, fi'il madhi paling banyak hurufnya adalah 6. Kita tidak akan dapatkan fi'il hurufnya lebih dari 6. Paling sedikit berapa? 3 pada sulasi mujarrad. Sehingga kita tidak akan dapatkan huruf fi'il yang hurufnya kurang dari 3 pada fi'il madhinya. Ya. Kemudian fi'il sulasi mazid untuk tambahan 1 huruf itu ada 3 wazan. Ya, ada 3 wazan. Yang pertama af, yang ketiga fa'ala. Ya, fa'ala contohnya hasaba. Berapa huruf? 4. Ha, alif, sin, ba. Atau fa'ala, fa, fi'il, alif, ain, lam. Inilah 3 wazan pada fi'il sulasi mazid 1. Insyaallah pada malam hari ini kita akan coba pelajari tasrifnya secara istilah. Ya, secara istilah. Adapun tasrif lugawi insyaallah nanti itu mudah. Saya bacakan ya, di sini thariqahnya kita tidak ajarkan untuk wazannya, tapi kita langsung contohnya ya. Saya mengikuti metode di kitab Mukhtasar punya Ustaz Abu Izi, tidak diajarkan wazannya tapi langsung contohnya. Ini tujuannya biar kita lebih mudah ya, biar lebih mudah. Dan nanti setiap fi'il yang mengikuti wazan tersebut kita kiaskan dengan contoh di sini. Untuk af'ala kita gunakan contoh ahsana. Untuk fa'ala karrama. Untuk fa'ala hasaba. Ya. Kalau di Mukhtasar untuk af'ala pakai ardo'a. Kemudian fa'ala pakai farroha. Ya, kemudian untuk fa'ala pakai qatala. Ya. Yang pertama untuk wazan af'ala kita contohkan pakai wazan af'ala, contohnya ahsana. Dari kata apa? Hasuna. Hasuna artinya apa? Hasuna baik atau bagus. Mengikuti wazan af'ala ini faedahnya ta'diyah. Berarti artinya apa? Ahsana membaikan atau berbuat baik, memberikan kebaikan kepada yang lain, itu ahsana. Ya. Ahsana artinya memberikan kebaikan kepada yang lain atau berbuat baik. Saya baca, antum simak ya, atau bisa diharokati. Ahsana yuhsinu
ihsanan fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun ahsin la tuhsin muhsanun. Ya, saya baca lagi, antum simak. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun ahsin la tuhsin muhsanun. Antum lihat isi maf'ul zaman makan sama ya, muhsanun. Sekarang kita baca bersama-sama. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Ahsin la tuhsin. Ahsin la tuhsin. Muhsanun. Sekali lagi. Ahsana yuhsinu ihsanan. Fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Ahsin la tuhsin. Muhsanun. Sekarang bersama-sama wahid isnan salas. Ahsin la tuhsin. Ulang lagi, wahid isnan salas. Ahsin la tuhsin. Ya, perhatikan untuk baca muhsanun bukan muhsanun. Sanya pendek ya, bukan muhsanun tapi muhsanun. Ya, ulang lagi, wahid isnan salas. Ya, nanti antum ulang-ulang terus ya, karena ini kita jadikan apa namanya acuan nanti ya, seperti wazan, walaupun ini bukan wazannya. Kalau kita baca wazannya af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun gitu ya. Tapi kita langsung contoh ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin wa dzaka muhsanun. Ahsin, jadi fi'il amrnya ahsin, pakainya hamzah qat'i yang fathah. Kemarin pada fi'il sulasi mujarrad, fi'il amrnya dengan bantuan hamzah wasal. Unsur, idrib, iftah, ya, kemudian i'lam, uhsun, ihsib, hamzah wasal. Tetapi di sini pakainya hamzah qat'i dan harokatnya fathah, wazannya af'il. Ya, sekarang kita artikan dulu. Ahsana artinya apa?
dia seorang laki-laki telah berbuat baik. Ya. Ahsana artinya dia seorang laki-laki telah berbuat baik. Yuhsinu, dia seorang laki-laki sedang berbuat baik. Ya. Fil madhi fil mudhari artinya hanya waktu yang berbeda. Ihsanan ya artinya berbuat baik. Berbuat ihsan itu artinya berbuat baik. Ya. Ihsan artinya berbuat baik. Memberikan kebaikan. Itu namanya ihsan. Kemudian muhsinun, apa muhsin? Orang yang berbuat baik. Muhsin. Muhsan apa? Yang diberikan perbuatan baik. Yang diberikan perbuatan baik. Ahsin, berbuat baiklah kamu. La tuhsin, jangan kamu berbuat baik. Muhsanun muhsanun, waktu dan tempat ya berbuat baik. Ya, ini untuk wazan af'ala. Sekarang antum lihat ya, untuk tasrif lughawinya insyaallah nanti ya kita akhirkan dulu. Antum lihat pada contoh-contohnya langsung di bawah. Untuk wazan af'ala yang bagian bawah. Sudah? Di situ saya berikan ada 5 contoh fiil dengan wazan af'ala. Ya, kita akan coba tasrif secara istilah untuk 5 fiil tersebut. Yang pertama apa? Akrama. Apa artinya akrama? Karuma artinya mulia. Akrama memuliakan. Akrama artinya memuliakan. Akbala menerima atau mendatangi. Arsyada, apa arsyada? Memberikan bimbingan atau membimbing. Arsyada artinya membimbing atau memberikan bimbingan. Aslama, menyerahkan. Aslama artinya menyerahkan. Kemudian aslaha, kata soluha baik. Aslaha apa artinya berarti? Ini semuanya jadi mutaaddi. Aslaha memperbaiki. Ya, membaikan maksudnya memperbaiki. Aslaha memperbaiki. Akroma memuliakan. Akbala mendatangi. Arsyada memberikan bimbingan atau membimbing. Aslama menyerahkan. Aslaha memperbaiki. Sekarang fiil-fiil ini dengan wazan af'ala kita akan tasrif secara istilah sebagaimana tadi ahsana. Masih ingat tadi ya? Ahsana yuhsinu ihsanan. Coba kita berhenti sampai masdar dulu ya. Sampai masdar dulu. Ahsana yuhsinu ihsanan. Untuk akrama, akrama yukrimu ikraman. Ikram memberikan pemuliaan. Kemudian akbala yuqbilu iqbalan. Iqbal di tempat kita jadi nama orang, artinya memberikan sambutan. Iqbal. Kemudian arsyada yurshidu irsyadan. Irsyad memberikan bimbingan. Irsyad. Irsyad artinya memberikan bimbingan.
Wazan af'al ini banyak dijadikan nama orang ya. Ya, iqbal, irsyad. Ya, memberikan bimbingan. Berikutnya aslama yuslimu islaman. Islam. Ya. Islam dari kata ini, aslama yuslimu islaman. Berikutnya aslaha yuslihu islahan. Islah, memperbaiki. Ya. Dan wazan ini sangat familiar dengan bahasa kita, terutama masdarnya. Kita kenal iqbal, irsyad, ya, Islam, islah, itu sudah biasa di bahasa kita. Insya Allah kita lanjutkan ba'da azan. Silakan, sudah masuk. Ya, sekarang kita ulangi kembali untuk ahsana. Antum perhatikan ahsana yuhsinu. Ya, yuhsinu di sini huruf mudhora'nya huruf ya, harokatnya dhammah ya. Ahsana yuhsinu. Kemarin pada fi'il sulasi mujarrad untuk mabni ma'lum pakainya fathah. Yansuru, yadribu, yaftahu, ya'lamu, yahsunu, yahsibu. Di sini
pakai dhammah. Yuhsinu. Ahsana yuhsinu. Kemudian masdarnya ihsanan, di situ hamzanya hamzah qat'i. Bukan hamzah wasal. Ihsanan. Fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Isim fa'il dan isim maf'ul itu hanya beda pada ain fi'il saja. Muf'il, muf'al. Muhsin, muhsan. Ya, hanya bedanya di situ. Ya, tidak ada huruf alif ya setelah fa fi'il sebagaimana sulasi mujarrad. Fa'ilun, nasirun, dharibun, fatihun, alimun. Tetapi di sini pakai huruf mim, muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Kemudian fi'il amrnya ya di sini hampir seperti fi'il madhi. Hanya beda harokat ya. Ahsin. Dari kata yuhsinun, ahsin. Kemudian fi'il nahinya la tuhsin. Taknya harokatnya dhammah. Sebagaimana fi'il mudhari'nya yuhsin. Isim alat, isim zaman, isim makan sama seperti isim maf'ul, muf'alun, muhsanun. Isim alat tidak ada pada sulasi mazid. Ya, kita baca kembali. Ahsana yuhsinu ihsanan. Fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Ahsin la tuhsin. Muhsanun muhsanun. Ya, kemudian kita tasrif 5 fi'il yang tadi. Akrama yukrimu ikraman. Fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun. Akrim la tukrim. Mukramun mukramun. Aqbala yuqbilu iqbalan. Fahuwa muqbilun wa dzaka muqbalun. Aqbil la tuqbil. Muqbalun muqbalun. Arsyada yurshidu irsyadan. Fahuwa mursyidun wa dzaka mursyadun. Arsyid la tursyid. Mursyadun mursyadun. Aslama yuslimu islaman. Fahuwa muslimun wa dzaka muslamun. Aslim la tuslim. Muslamun muslamun. Aslaha yuslihu islahan. Fahuwa muslihun wa dzaka muslahun. Aslih la tuslih. Muslahun muslahun. Ya, kalau Anda perhatikan untuk wazan af'ala yang biasa masuk ke bahasa kita, ya ada kalanya masdar, ini yang sering, ada kalanya isim fa'il. Ya, isim maf'ul jarang, walaupun ada juga. Seperti akroma, ikram. Ya, kemudian mukrim. Ya, kemudian akbala, ikbal. Atau mukbil, mukbil. Arsada, irsyad. Atau mursyid. Pernah dengar kata mursyid ya? Ya. Ini juga istilah di orang-orang thariqah ya. Ada istilah namanya mursyid. Biasa pemimpinnya dikatakan mursyid. Kenapa dinamakan mursyid? Karena yang memberikan bimbingan kepada jamaahnya, mursyid ya. Kemudian aslama, Islam. Orangnya dikatakan muslim. Ya, kita dengar Islam atau muslim. Aslaha,
islah, melakukan islah, atau orangnya muslih, ya. Jadi baik masdar atau isim fa'il sering kita dengarkan. Ya, ikhwani wa akhwati, ikhwani azanullah yakum, saya tambahkan satu lagi untuk fa'ala, ya, untuk tasrif lugawinya kita akhirkan dulu ya. Fa'ala. Sekarang kita masuk wazan yang kedua dari sulasi mazid 1, yaitu fa'ala. Ya, fa'ala, saya bacakan, antum simak. Fa'ala, ya. Karrama, artinya memuliakan. Yukarrimu, karrama, yukarrimu, sama-sama pakainya yu. Yukarrimu, takriman. Karrama, yukarrimu, takriman. Fahuwa mukarrimun, mukarrim. Wadhaka mukarramun, mukarramun. Karrim, fi'il amarnya karrim, ya, seperti karrama, tapi di sini karrim. La tukarrim, mukarramun, mukarramun. Karrama, dia telah memuliakan. Yukarrimu, dia sedang memuliakan. Takriman, pemuliaan, pemuliaan. Mukarrim, orang yang memuliakan. Mukarram, orang yang dimuliakan. Kita sering dengar kata al-mukarram, itu artinya orang yang dimuliakan. Al-mukarram. Karim, muliakanlah. La tukarrim, jangan kamu muliakan. Mukarramun, mukarramun, ya, waktu atau tempat, ya, memuliakan seseorang, ya, mukarram. Ya, kita baca. Karrama yukarrimu takriman. Karrama yukarrimu takriman. Fahuwa mukarrimun wa dhaka mukarramun. Karrim la tukarrim. Mukarramun, mukarramun. Ya, coba dibaca, dikeluarkan semuanya, jadi saya tahu mana yang salah, mana yang benar ya. Kalau cuma bawang aja nggak ketahuan. Ya, dibaca dari karrama wahid isnan salas. Ya, nanti ini antum ulang-ulang terus ya, sehingga hafal ya, sehingga hafal. Kita langsung masuk contohnya. Di sini saya contohkan beberapa kalimat zikir, karena kebanyakan kalimat zikir dengan wazan fa'ala. Dengan wazan fa'ala. Yang pertama, sabbaha. Artinya apa? Bertasbih. Sabbah artinya bertasbih. Ya. Mensucikan. Secara arti mensucikan. Kemudian hamada artinya bertahmid. Hamada artinya bertahmid. Artinya memuji. Hamada. Kemudian kabbara, bertakbir. Kabbara, bertakbir. Artinya mengagungkan. Halala, bertahlil. Bertahlil. Ya. Artinya mengucapkan la ilaha illallah. Itu makna dari tahlil. Wahada, artinya bertauhid.
bertauhid, mengesakan. Ini semuanya ya kalimat-kalimat zikir ya. Ini kebanyakan dengan wazan fa'ala. Tadi contohnya karrama yukarrimu takriman. Karrama yukarrimu takriman. Coba kita terapkan pada 5 fiil ini sampai masdarnya dulu. Karrama yukarrimu takriman. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Ya, bertasbih. Setelah ber itu masdar ya. Yang tadi saya sebutkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertauhid. Setelah ber itu masdarnya. Masdarnya masuk ke bahasa kita. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Bertasbih artinya mensucikan Allah. Yang berikutnya hamada yuhammidu tahmidan, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Kalau bertasbih mengucapkan subhanallah. Itu namanya bertasbih, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Hamada bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kabbara yukabbiru takbiron, artinya bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian halala yuhallilu tahlilan. Ini tahlil dari kata halala yuhallilu tahlilan, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Yang terakhir wahada yuwahidu tauhidan, bertauhid, mengesahkan Allah ya. Ini semuanya wazannya fa'ala ya. Sekarang kita tasrif secara lengkap istilah 5 fiil ini. Sabbaha yusabbihu tasbihan, fahuwa musabbihun, wa dzaka musabbahun. Sabbih la tusabbih, musabbahun musabbahun. Hamada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun, wa dzaka muhammadun. Hammid la tuhammid, Muhammadun Muhammadun. Nah, kita nama dari sini Muhammad artinya orang yang banyak memiliki sifat terpuji, yang dipuji ya. Apa bedanya dengan Mahmud? Hamidah yahmadu, Mahmud juga yang dipuji, tapi Muhammad ini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi memiliki sifat-sifat terpuji ya. Berikutnya kabbara yukabbiru takbiran, fahuwa mukabbirun, wa dzaka mukabbarun. Kabbir la tukabbir, mukabbarun mukabbarun. Halala yuhallilu tahlilan, fahuwa muhallilun, wa dzaka muhallalun. Hallil la tuhallil, muhallalun muhallalun. Wahada yuwahidu tauhidan, fahuwa muwahhidun, wa dzaka muwahhadun. Wahid la tuwahhid, muwahhadun muwahhadun. Ya, ini wazan fa'ala. Antum masih ingat ada hadis apa yang kisah awal munculnya bid'ah zikir ya? Sahabat siapa? Ketika Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan
kejadian ini kepada sahabat Ibnu Mas'ud, di mana ada seorang yang memimpin jamaahnya berzikir mengatakan sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah. Itu fil amr. Sabbaha yusabbihu tasbihan fa huwa musabbihun wa dzaka musabbahun. Fil amrnya sabbih. Sabbih itu perintah ke satu orang. Kalau ke banyak orang sabbih, sabbiha, sabbihu. Ya gitu ya. Artinya apa? Sabbihu, bertasbihlah kalian. Artinya ucapkanlah subhanallah. Hamidu, bertahmidlah, ucapkanlah alhamdulillah. Kabbiru, kata kabbir ya. Kabbir, kabbira, kabbiru. Kabbiru, bertakbirlah kalian. Ucapkanlah Allah Akbar. Hallilu, gitu ya. Bertahlillah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini enaknya kalau kita belajar tasrif seperti ini, kita akan banyak tahu kosakata Arab ya, secara kaidahnya. Ikhwani, a'azanallahu yakum, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pada malam hari ini dengan wazan af'ala dan fa'ala untuk tasrif istilah. Nanti saya lagi lebih banyak menekankan di tasrif istilah, karena untuk tasrif lugawi yang ke bawah itu mudah, kaidahnya sama seperti yang kemarin, nggak beda jauh. Yang penting secara istilahnya antum kuasai baik-baik ya. Bagaimana kita bisa sudah tahu kalau ini sudah dikuasai? Caranya antum hafalkan baik-baik yang di atas, yang ahsana yuhsinu ihsan sampai lancar. Kemudian apa setelah tadi karrama yukrimu sampai lancar. Nanti dicek di bawah ini ya. Untuk akrama, akbala, arsada, aslama, aslaha. Kalau antum sudah bisa mentasib dengan lancar tanpa melihat, tanpa terputus, berarti sudah berhasil. Aslaha yuslihu islahan fa huwa muslimun wa dzaka muslahun asli la tusli muslahun muslahun. Ya, arsyada yursidu irsyadun fa huwa mursyidun wa dzaka mursyadun arsyid la tursyid mursyadun, dan seterusnya. Tapi kalau masih terputus-putus berarti belum berhasil. Ulangi terus. Karena belajaran tasrif itu kuncinya di tikror, pengulangan. Sebagaimana orang menghafal, tikror terus diulang. Demikian juga nanti wazan fa'ala. Ya, wazan fa'ala antum ulang-ulang terus. Ya, karrama yukarrimu takriman, karrama yukarrimu sampai selesai. Coba cek fil-fil ini. Sabbaha, hammada, kabbaro, hallala, wahada. Kalau antum sudah bisa mentasbih dengan lancar tanpa terputus, berarti sudah berhasil. Kalau belum, jangan berhenti untuk murajaah, mengulang. Itu kuncinya antum belajar sorof. Sampai antum mentasbih lancar, ya wahada yuwahidu tauhidan, bahwa muwahidun wa dzaka muwahhadun wahid. La tuwahid muwahhadun muwahhadun. Ya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk bisa istiqamah di dalam ta'allum lughah al-arabiyyah, mempelajari bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab ini termasuk di antara keutamaan. Dan insyaallah kalau antum niatkan mempelajari bahasa Arab dan langkah antum belajar kitab dan sunnah, insyaallah ini merupakan keutamaan yang besar. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.